Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran informatika. Dan kita akan masuk ke sistem komputer. Sebelum ke sana, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke? Satu orang pimpin doa siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Cuk Mini. Ambil posisi berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai proses pembelajaran kami. Dan Tuhan yang memberkati proses pembelajaran kami supaya berjalan dengan lancar. Di atas segalanya Tuhan, kalau dalam manusia tidak akan bisa bisa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mengenal dekat dalam Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih Cuk Mini. Sekarang Bapak cek dulu kehadiran kita semua ya. Sekarang tanggal 30, betul? Betul, Pak. Oke, saya panggil satu-satu. Agnes Monica, Hadir, Pak. hadir. Anastasia, Hadir, Pak. Chelsea, Hadir, Pak. Cuk Mini, Hadir, Pak. Deborah, Hadir, Pak. Jaisa, Hadir, Pak. Juita, Hadir, Pak. Kevin, Hadir Pak. bagus. Katrina, Hadir, Pak. Las Maria, Hadir, Pak. Lenika, Hadir, Pak. Lisda, Hadir, Pak. Nako, Hadir, Pak. Neti, Hadir, Pak. Noel, Hadir, Pak. Nobida, Hadir, Pak. Rivaldo, Hadir Pak. Roni, Hadir, Pak. Sanjonata, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Talenta, Hadir, Pak. Pitensani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Hadir semua berarti kita semua ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita periksa kebersihan kelas kita, kebersihan dari kelas kita masing-masing. Coba dicek dulu laci-lacinya di bawah kolong kursinya. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, diperiksa dulu alat-alat belajarnya. Sudah ada semua? Sudah, Pak. Ada yang hilang atau tidak ada? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak sudah buat di sini sebagai motivasi. Silakan dilihat dulu ke layar dan kita tonton dulu motivasi ini sebentar. Change yourself, change your future. Yang ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future. Yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang
so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Oke, itu motivasi kita pagi hari ini. Semua kenal dengan Albert Einstein ya kan? Dia adalah satu tokoh penemu terbesar, salah satu di dunia ini, betul? Betul, Pak. Dan kata-kata motivasinya adalah kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi untuk itu diubahlah pola pikirnya mulai dari sekarang. Jadi kita lanjut. Supaya kita lebih cinta tanah air kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Jadi Bapak sudah pilih di sini lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memandu kita di depan? Saya, Pak. Oke, Anes, silakan. Oke, semua berdiri. Semua berdiri. Dengan wujud kecintaannya, tangan di dada. Tangan di dada. Silakan. Sebelum lanjut ke pembelajaran kita, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Betul? Betul, Pak. Oke. Apa saja kesepakatan kelas yang akan kita buat hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Kevin. Mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan jujur. Mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan jujur. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Dako. Tidak ribut saat proses pembelajaran. Tidak ribut pada saat proses pembelajaran. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Orang laki. Oke, Juwita. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, 3 tadi kesepakatan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Janganlah kita langgar, oke? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya lihat ke layar. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran sistem komputer, siswa mampu menjelaskan 4 komponen komputer dengan benar serta berkelompok. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya.
Setelah mengikuti pembelajaran sistem komputer, siswa mampu mendeskripsikan komponen dan fungsi perangkat keras. Perangkat keras dalam bahasa Inggris diucapkan adalah hardware. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Bapak coba dulu. Minggu lewat kita sudah mempelajari seperti ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Oke, jadi silakan. Pelajaran yang saya ingat minggu yang lalu adalah pengertian dari folder. Folder adalah wadah atau tempat penyimpanan di dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelompokkan file. Di dalam folder dapat berisi file, folder lain, dan pentasan atau shortcut. Oke, terima kasih. Oke, satu orang lagi. Siapa? Oke, silakan Cut. Pembelajaran saya ingat minggu lalu adalah pengertian file. File adalah kumpulan data yang saling terkait atau terlibat, seperti teks atau program yang digunakan untuk komputer. Dalam komputer, file menyimpan data, informasi, pengaturan, atau berita. Oke, bagus sekali ya. Pelajaran kita minggu lalu adalah untuk membuat folder dan file yang gunanya untuk mengelompokkan dokumen di dalam komputer. Oke, setelah saya jelaskan tadi tentang tujuan, ada pertanyaan pemantik. Oke, yang pertama, benda apa yang pernah kalian temukan yang berfungsi untuk mengitik? Siapa bisa? Oke, silakan Anastasia. Laptop. Oke, bagus, benar. Tangan. Apa lagi? Oke, Sendonata. Komputer, Pak. Komputer. Oke, bagus, bisa. Apa lagi? Nako, lagi. Handphone, ya, bisa. Tangan. Apa lagi? Talenta. Iya, tab atau tablet. Tekan. Pertanyaan pemantik yang nomor 2. Apa perbedaan layar monitor dan mouse? Siapa bisa? Agnes, silakan. Monitor itu menentukan satu gambar, sedangkan mouse itu mengetik. Mouse itu untuk memilih dari file-file yang ada. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir, hardware atau perangkat keras apa saja yang bisa kalian temukan di sekolah kita ini? Siapa bisa? Oke, Pita. Speaker, ya, tangan. Nah, apa lagi? Talenta. Target ya termasuk. Oke, tangan. Apa lagi? Sendonata. Printer, Pak. Printer, oke, bagus. Tangan. Apa lagi? Deborah. Iya, mikrofon. Oke, bagus. Apa lagi? Ya, bagus Kevin. Fokus ini ya, proyektor ya. Tangan. Oke. Rupanya sebagian besar dari kalian sudah kenal dengan perangkat keras ya. Sudah sebagian besar dari kalian mengenal perangkat keras. Oke. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan mengirimkan link ke grup kita, yaitu untuk asesmen diagnostik, untuk mengetahui sampai mana kalian mengetahui tentang perangkat keras ini. Bapak akan mengirim ke grup, ya. Silahkan diisi Google Form yang Bapak kirim. Sudah saya Bapak kirim. Di sana Bapak buat tes pertama. Silahkan diisi Google Formnya, diisi namanya, diisi kelasnya, diisi sebelahnya. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Ada tombol kirim di bawah. Diklik linknya, ya. Klik linknya, ya. Silakan pilih. Ini, diklik linknya, diisi namanya, kelas, dipilih jawabannya. Nanti akan langsung muncul skor di Google Form-nya. Ada yang belum bisa mengisi? Juwita bisa? Ya. Jawaban nomor 1 dan nomor 2 itu diketik.
Bisa di sini semua? Sudah waktunya Bapak kasih 2 menit. Ada kendala Noel? Bisa? Bisa belum? Coba. Chelsea bisa? Ya waktunya 1 menit lagi. Ya cepat. Jawab nomor 1 dulu. Jawab nomor 2. Kalau sudah selesai diisi, langsung diklik tombol di bawah. Ini coba saya lihat, kenapa? Oh iya, langsung lihat skornya, berapa skornya. Ya, tidak masalah. Itu adalah tes awal. Oke, waktu habis. Infonya semua diletakkan. Dan Bapak cek dulu bagaimana hasil dari asesmennya. Oke, dari yang Bapak lihat, dari yang kalian kerjakan, 50% dari siswa kita sudah mengenal apa itu perangkat keras. Dan 30% lagi masih sedikit mengetahui, dan 20% sama sekali belum pernah melihat apa itu perangkat keras. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Ya, semua perhatikan ke layar, letakkan semua infonya. Sistem komputer, proses mengambil perintah dari pengguna atau program melalui perangkat input, kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Inilah adalah gambar komputer generasi pertama. Bentuk tabung monitornya masih besar, ya, keyboardnya juga masih besar, speakernya juga speaker zaman dahulu. Ini semua dilihat kan? Ini adalah peta konsep. Dari peta konsep ini kita bisa berangkat mengetahui bahwa induk dari dari perangkat keras itu adalah sistem komputer. Ya, sistem komputer ini bercabang-cabang. Ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada sistem biner, ada interaksi antar perangkat. Dan sekarang yang kita belajar adalah yang di lingkaran warna kuning. Nah, perangkat keras. Dan perangkat keras dibagi menjadi 4, yaitu input atau masukan, prosesor, storage atau penyimpanan, output sebagai keluaran. Oke, saya ulangi, input adalah masukan, prosesor itu adalah sebagai otaknya atau yang memproses, storage adalah penyimpanan, output adalah keluaran. Dan ini adalah simulasinya. Coba lihat di sana. Input itu ada di sana, kita bisa lihat sama-sama. Ada kamera, scanner, keyboard, dan untuk prosesornya atau prosesnya itu adalah tampilan CPU.
Dan untuk outputnya ada di sana monitor, speaker, printer. Dan untuk penyimpanannya bisa dilihat itu. Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia perangkat keras, input device. Sudah bisa langsung dilihat sana. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemrosesan prosesor, memori, dan penyimpanan storage. Perangkat keras terdiri dari, ini ada 4. Intinya perangkat keras itu adalah yang bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dipindah-pindahkan. Oke? Itu adalah perangkat keras. Ingatlah kata intinya, bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa dipindah-pindahkan. Dan ingat contoh pertama dari perangkat keras yaitu mouse. Ya, sudah saya bawa isi langsung contohnya. Inilah contoh mouse. Ya, sama. Dan ini yang kedua adalah keyboard. Ya, ada banyak jenis keyboard. Dan fungsi keyboard ini yang paling utama adalah papan tombol atau alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter ini termasuk huruf, angka, simbol. Ya, itu karakter ya. Jadi keyboard tidak cuma untuk mengetik huruf, tapi ikut juga angka dan simbol-simbol. Nah, dan yang saya tampilkan di sini adalah keyboard QWERTY. Ada banyak jenis keyboard ya. Ada banyak jenis keyboard, tapi yang selalu kita gunakan adalah keyboard QWERTY. Semua pernah melihat keyboard QWERTY? Di mana? Di handphonenya masing-masing kan? Nah, itu adalah keyboard QWERTY. Oke, kita lanjut. Ini coba dilihat ke sana. Ini adalah macam-macam atau model-model keyboard. Jadi yang A itu adalah keyboard yang biasa kita gunakan. Yang B itu adalah keyboard yang sering digunakan oleh admin bank atau bank. Ya, jadi mereka cuma menggunakan angka di sana. Atau kalian pernah ke Alfamart atau Indomaret? Pernah. Keyboard mereka itu kecil. Nah, itu yang digunakan. Kalau yang C itu adalah keyboard gaming. Ya, para gamers yang sering bermain game, itu keyboard yang dipakai. Dan yang terakhir D itu adalah keyboard layar sentuh. Ya, keyboard layar sentuh itu yang terbaru sekarang, atau keyboard virtual namanya. Oke, selanjutnya ada di sana scanner. Scanner fungsinya untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Jadi kalau kalian ibaratnya ijazah kalian mau dikirim melalui online, dimasukkanlah ijazah kalian ke dalam situ dan di scan, maka akan keluar hasilnya dengan baik dan bisa dikirim melalui online atau elektronik. Gambar yang selanjutnya adalah joystick. Siapa yang pernah melihat ini? Gak ada? Yang pemain game tidak ada yang pernah melihat ini? Atau pernah lihat ini di mobil? Pernah. Iya, ini hampir mirip fungsinya dengan tuas yang ada di mobil. Ya, joystick ini dipakai kalau kalian bermain game, ya, bermain game contohnya balap mobil, ya, balap kereta, atau permainan lainnya. Ya, itu digunakan seperti ini. Ya, sangat hampir sama fungsinya dengan yang ada di mobil, yaitu untuk memasukkan persneling atau gigi, ya kan? Nah, oke, kita lanjut. Siapa yang pernah melihat ini? Tidak ada? Kalau kalian pergi, tuntutannya pergi ke mall, pasti akan berhadapan dengan ini, betul? Nah, ini adalah alat untuk scan barcode, ya. Lebih cepatnya scan barcode, ya. Jadi dengan alat ini bisa langsung kalau sudah dimasukkan ke dalam
barcode ini harga-harga sebuah barang, maka cuma kalau di scan langsung muncul harganya. Itulah fungsinya ini, ya kan? Nah, itulah kecanggihan teknologi itu. Oke, yang kedua itu pemrosesan. Inilah gambar singkat dari CPU, ya. Jadi dari CPU ini adalah otak dari komputer itu. Inilah yang memproses bagaimana berjalannya komputer itu dengan bagus. Kalau tidak ada ini, maka komputer akan padam. Ya, inilah otaknya. Baru yang kedua ada di sana RAM dan ROM. Mungkin kalian sering mendengar handphone RAM 4 GB, ya kan? Tapi tidak tahu apa itu RAM, ya kan? Siapa yang bisa membuat kepanjangan RAM? Yaitu yang depan, random access memory, ya. Dan ROM, read only memory. Inilah gambar RAM kalau di komputer, ya. Jadi kalau di handphone itu versi mini dari ini. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara komputer memproses atau mengeksekusi perintah. Ingat kata, RAM itu fungsinya untuk memproses data atau mengeksekusi perintah. Jadi semakin besar RAM sebuah handphone atau laptop, maka akan semakin cepat handphonenya memproses suatu data. Ya, makanya kalian pernah mendengar handphone RAM 4, ya kan? Handphone RAM 8, ya kan? Nah. Oke, kita lanjut. Oke, alat output. Alat output ini adalah alat untuk menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, bisa berupa gambar tercetak, suara yang dihasilkan, dan lain-lain. Ya, yang pertama monitor. Yang dihasilkan oleh monitor adalah gambar. Ya, yang dihasilkan monitor adalah gambar. Bisa juga berupa video, ya kan? Nah, lanjut ke printer. Siapa di sini yang belum pernah menggunakan printer? Sudah semua ya? Siapa yang sudah pernah menggunakan printer? Oke, sudah semua, berarti sudah masuk kita ya. Sudah canggih semua. Printer fungsinya itu apa? Mencetak gambar. Untuk mencetak gambar, ya. Itu kata fungsinya, untuk mencetak gambar. Oke, lanjut ke speaker. Speaker, siapa yang sudah pernah melihat speaker? Oke, tepuk tangan. Siapa yang sudah pernah menggunakannya? Sudah semua ya. Berarti sudah tahu lah apa arti speaker ya. Siapa bisa satu orang buat pengertian speaker? Oke, saya Jonathan. Speaker adalah alat untuk menghasilkan suara dari komputer. Iya, speaker menghasilkan suara dari komputer atau dari handphone juga bisa, ya kan? Itu adalah fungsi speaker. Atau bisa dengan kata cepat bisa diartikan sebagai pengeras suara. Oke, itu speaker. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Ya, penyimpanan. Storage. Storage ini ada banyak macam-macamnya. Yang pertama itu adalah HDD, disingkat HDD, yaitu hard disk drive. Ya, ini adalah penyimpanan yang ada di komputer. Ya, hard disk. Penyimpanan satu ini bisa sampai 1 tera. 1 tera berapa giga? Siapa yang bisa? Gak ada. 1 tera sama dengan 1000 giga. Bisa muat dalam satu hard disk 1 tera. Ya, itu adalah hard disk. Apakah handphone juga punya hard disk? Harus ada untuk penyimpanan. Makanya tadi kalau kalian beli handphone, ya kalian beli handphone RAM 4 GB, strip 256, ya kan? Yang 4 itu adalah RAM. Yang 256 itu adalah penyimpanan. Itu adalah penyimpanannya. Biar kalian tahu, oh kalau mau beli handphone semakin besar
RAM-nya semakin bagus, ya kan? Semakin cepat. Yang kedua itu SSD. Berarti penyimpanan data dengan solid state menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, komputer fisik untuk baca tulis. Jadi perbedaan yang ini dengan yang tadi, ya, yang tadi itu di sini ini tahan menyimpan banyak file dan ada pendinginnya di dalam, ya, tidak cepat rusaknya. Kalau ini di dalamnya tidak ada disk, ya, dan ini relatif sedikit penyimpanannya, tidak sebesar hard disk. Oke, kalau ini saya rasa semua sudah pernah melihatnya. Flash disk. Siapa yang punya ini? Ada di rumah? Oke, semua ya. Flash disk. Flash disk fungsinya untuk apa? Siapa yang bisa satu orang? Ada? Tapi kalian punya, tapi nggak tahu. Ya, Kevin. Menyimpan data. Ya, menyimpan data. Anes, ayo. Iya. Lanjut. Untuk menyimpan data secara permanen. Iya, sama itu semua. Untuk menyimpan data, untuk memutar, setelah dimasukkan audio atau lagu ke dalam flash disk, dimasukkan ke stiker, maka akan bisa memutar lagu atau musik, ya kan? Menyimpan gambar, menyimpan apa. Tapi fungsi apanya ini, kegunaannya ini bisa dicabut-cabut. Ya, kalau ini hard disk flash di sini bisa dicabut-cabut. Kalau hard disk yang tadi tidak bisa dicabut-cabut, dia lengket, ya. Yang ini lengket. Ini lengket di dalam komputer dan yang ini. Tapi kalau ini bisa dicabut-cabut, bisa dibawa-bawa kemana? Yang terakhir CD. Pasti semua pernah melihat ini, ya kan? Pasti di rumahnya juga ada komputer CD, ya kan? Kalau ada acara-acara, khususnya kita orang Batak, ya kan? Ada acara-acara pesta, direkam, dimasukkan ke dalam CD. Diputar pakai CD, ya kan? Dan yang terakhir ini adalah memori tambahan atau SD card yang sering kalian gunakan, yang sering kalian masukkan ke dalam handphone. Jadi kalau bapak dulu, generasi bapak dulu yang paling atas adalah SanDisk Ultra itulah kami gunakan. Tapi penyimpanannya sedikit, cuma 100 MB. Iya, bukan 100 GB, 100 MB. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya teknologi, semakin kecillah memori itu dan semakin besar penyimpanannya. Jadi yang terakhir itu yang paling kecil, sekarang sudah ada versinya yang hampir 100 GB. Bisa menyimpan sebanyak 100 GB. Padahal kami dulu 100 MB, ya kan? Itulah perkembangan zaman itu. Dan ini terakhir penyimpanan awal. Semua sudah ada emailnya, kan? Sudah. Pernah menyimpan di email atau di drive? Siapa yang pernah? Iya, saya cuma satu orang. Surasa saya sudah pernah. Kan kalau kalian buka email, bisa di sana memasukkan data, ya kan? Bisa? Siapa yang pernah mencoba? Oke, mungkin luka-luka kalian. Dan yang terakhir ini adalah peranti lainnya atau mainboard. Oke, bisa dibaca di sana. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan peranti-peranti pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk dan komponen lainnya. Jadi gambar yang pertama ini, disinilah semua berkumpul. Disinilah bersatu semua. Di situ ada prosesornya, ada memorinya, hard disknya, RAM-nya tadi. Di situ sudah dilengketkan semua. Itu adalah namanya motherboard. Ya. PGA sebagai perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU. Oke, jadi untuk lebih
Apanya Bapak sudah buat ini video singkat, silakan ditonton. Kita sebentar, ada gangguan speaker kita. Sabar sebentar ya. Ya. Perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan perintah. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU, adalah bagian yang paling penting yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM, Read Only Memory, berisi informasi yang tidak dapat diubah yang diperlukan saat booting. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar, sementara speaker mengeluarkan suara. Sekarang, mari kita lihat peranti penyimpanan sekunder. Mereka digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penyimpanan awan, cloud storage adalah beberapa contohnya. Terakhir, ada beberapa peranti lain yang mendukung operasi komputer. Gambaran peranti lainnya seperti motherboard, VGA card, sound card, dan GPU. Board mainboard adalah tulang punggung komputer. VGA card mengatur tampilan grafis, sound card mengendalikan audio, dan GPU, graphical processing unit, memproses grafik. Itulah beberapa perangkat keras yang penting dalam komputer kita. Mereka bekerja sama untuk menjalankan program dan membuat komputer kita berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Sobat Cilik untuk memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajahi dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? Udah?
Sudah banyak Bapak jelaskan tadi materinya, ya. Jadi sekarang untuk menguji kemampuan kita, Bapak sekarang akan membagi kelompoknya. Kelompok yang akan kita gunakan adalah kelompok berdiferensiasi. Kelompok berdiferensiasi itu adalah kelompok sesuai dengan kemampuan. Oke, jadi setelah Bapak buat tadi asesmen diagnostiknya, ya, Bapak sudah bisa melihat kira-kira 50% sudah mengetahui apa itu perangkat keras dan 30% belum mengetahui apa itu perangkat keras dan 20% lagi. Oke, sekarang Bapak bagi kelompoknya. Ini nanti jadi kelompok 1 ya. Oke, Sanjonata. Oke, angkat tangan kalau saya panggilnya. Kevin, Katrina, Lenika, Vita, Lasma, Agnes. Oke, kelompok 2, Neti, Talenta, Deborah, Cukmini, Zeisa, Noel, Nako. Oke, dan selebihnya kelompok 3. Oke, sekarang akan Bapak bagi kalian ini LK. Yang akan dikerjakan di LK ini adalah Bapak kirim melalui link, ya. Akan Bapak kirim ke grup link sesuai dengan kelompok masing-masing. Ditulis nanti namanya di kertas ini. Ditulis nama kelompoknya. Dan ini adalah gambar yang akan kalian tempel. Ini gambar yang akan kalian tempel di LK-nya, oke? Ada yang mau ditanya? Bisa. Alat-alatnya sudah lengkap, guntingnya sudah ada, lemnya sudah ada. Oke. Spidolnya ada? Oke. Kelompok 1 beres. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ini akan kalian tempel, kalian gunting, ditempel, dan ditulis sesuai dengan yang saya kirim nanti di grup, oke? Ada mau ditanya? Judulnya perangkat keras oleh kelompok 2, oke? Alat-alatnya lengkap semua, ada guntingnya ada? Ada, Pak. Lemnya ada? Ada. Spidol? Ada, Pak. Oke, bagus. Oke, kelompok 3. Sudah tahu apa yang mau ditulis? Ada, Pak. Oke. Nanti dibuat judulnya kelompok 3 perangkat keras, oke? Sekarang ini masing-masing nanti coba, dan yang akan ditempel adalah ini. Oke? Ini karena beda kertasnya, ini nanti digunting, ditempel di sini. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanya? Dan nanti masing-masing kelompok akan presentasi tentang apa yang sudah didiskusikannya, oke? Silahkan ditanya sama Bapak kalau ada yang belum tahu. Dan sekarang akan Bapak kirim di grup tugas masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1 silakan sebagian orang dibuka grupnya, dilihat sudah Bapak kirim di sana untuk tugasnya.
2 sebagai temannya dilihat grupnya sudah Bapak kirim. Coba dilihat linknya ke depan apakah sama dengan yang saya kirim? Kelompok 1 sama? Oke, kelompok 2 sama seperti yang di layar? Oke, kelompok 3 apakah sama seperti yang di layar? Oke, percepat. Kita kerjakan 10 menit. Sebagai contohnya ini aja dulu pertama, baru tempel-tempel di sini, oke? Sambil temannya yang lain dikerjakan, yang di grup itu. Kelompok 2 ada masalah? Yang kurang lebih lagi? Bisa dicari di buku paketnya. Di buku paketnya ada itu, coba kalau tidak mengerti. Ya, taruh di situ pasti ada itu.
satu? Silahkan yang ada kendala ditanya sama Bapak ya. Ya, kalau temannya dia ikut kerja silahkan dikerjakan yang itu ya. Kelompok satu sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah? Oke, bagus. Nama kelompoknya nama kedua. Buat nama kelompoknya di sini. Kelompok berapa? Teman yang lain silahkan dikerjakan yang disiapkan di grup ya. Kelompok 2. Bisa langsung ditempeli doa itu. Langsung aja tempeli bersama yang baik ya. Bersama yang baik. Kita bisa dulu kita di bawah. Bisa di bawah ya. Bisa. Oke, saya tanya sekali lagi, kelompok 1 sudah selesai? Dikit lagi. Apa? Oh, 2 menit lagi ya. Kelompok 3 sudah? Tinggal tulis nama ya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Dikit lagi? Kelompok 2 bagaimana? Sampai selesai? Ayo cepat. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke. Sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Tapi sebelum presentasi kelompok, kita buat dulu ice breaking ya kan? Supaya semangat semua kan? Supaya pas presentasinya nanti semangat dan mungkin sudah jenuh tadi ya kan? Oke, dan kita buat ice breaking.
semua berdiri. Oke, semua yang semangat ya. Oke, geser ke sini supaya ada spasinya geser ke sini semua. Ya. Semua yang serius ya. Oke, biar kita mulai.
Oke, tentang sekarang kita masuk ke satu kelompok. Silakan kelompok 1 maju. Silakan satu orang di sini operatornya. Oke, yang kuat suaranya ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah selesai berdiskusi, yaitu kami dapat menyimpulkan macam-macam komponen pada sistem komputer. Adapun macam-macam komponen pada sistem komputer terdiri atas 4, yaitu input device, output device, process device, dan storage device. Contoh input device pada gambar yaitu scanner, webcam, mouse, contoh output device yaitu speaker, proyektor, speaker, monitor, dan printer. Contoh processing device yaitu RAM, prosesor, dan mainboard. Dan contoh storage device yaitu SSD, flash disk, hard disk, CD, DVD. Adapun pengertian dari komponen-komponen tersebut yaitu input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Output device adalah suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi jenis lain seperti cahaya, suara, atau energi kinetik. Process device adalah komponen utama pada komputer. Storage device adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk menyimpan data. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan dulu tepuk mantap. 1, 2, 3, ya. Mantap! 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 Oke, silakan kembali kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan operatornya satu orang. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop merupakan fungsi dari prosesor. Menyaring berkas menjadi data digital merupakan fungsi dari scanner. Alat untuk mencetak dokumen merupakan fungsi dari printer. Mengubah suara menjadi getaran listrik sinyal analog untuk
akhirnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan merupakan fungsi dari instrumen. Alat input untuk menggerakkan kursor merupakan fungsi dari mouse. Alat output menghasilkan suara merupakan fungsi dari speaker. Atau masukan berupa huruf, angka, dan simbol merupakan fungsi dari keyboard. Penyimpanan data merupakan fungsi dari hard disk. Papan utama tempat memasang prosesor, RAM, hard disk, dan hardware komputer lainnya merupakan fungsi dari mainboard. Alat output untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses merupakan fungsi dari monitor. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil dari diskusi kami. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi kami adalah kami dapat mengetahui fungsi-fungsi dari perangkat keras sesuai dengan bentuk dan kegunaannya. Sekian dan terima kasih. Oke, semua berdiri, kita sinkronisasi. Kedua, kita berikan salam wow. Atau prestasi wow. 1, 2, 3, ya. Beria W, Beria O, Beria W, wow. Oke, kelompok terakhir. Bagus-bagus semuanya ya. Oke, kelompok terakhir. Silakan operatornya satu orang. Baik teman-teman. Baik. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil kesimpulan dari bentuk atau gambar. RAM atau random access. Speaker memiliki gambar seperti ini. Kemudian webcam. Kemudian scanner. Kemudian RAM atau random access memory. Kemudian printer. Kemudian mainboard. Kemudian prosesor. Kemudian hard disk. Kemudian keyboard dan monitor. Baiklah teman-teman, kesimpulan yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui bentuk atau gambar perangkat keras sesuai dengan namanya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk salut ya. 1, 2, 3, ya. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, setelah selesai presentasi kelompok semua, Bapak sudah menganggap kalian sudah mengerti. Sekarang akan Bapak kirim link ke guru, yaitu untuk terakhir kita membuat asesmen diagnostik. Ya, silakan buka grup, diisi namanya. Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah Bapak kirim di grup, diklik linknya. Seperti biasa diisi namanya, kelasnya, sekolahnya, dan dijawab. Ya.
instrumennya dikerjakan dengan serius ya, dikerjakan dengan bagus. LK-nya nanti kita tempel, disimpan saja dulu LK-nya. Oke, 30 detik lagi. Oke, sudah 10 detik lagi. Sudah selesai kita? Aneh sudah? Kasma sudah? Yanika sudah? Sadio sudah? Oke, waktu habis, letakkan semua handphonenya. Oke, nanti akan Bapak kasih hasilnya. Minggu depan Bapak kasih hasilnya semuanya ya? Ya, Pak. Oke, jadi dari hasil presentasi kelompok kita tadi, Bapak bisa menyimpulkan bahwa siswa kita sudah ada peningkatan, sudah hampir 80% mengetahui apa itu perangkat keras, khususnya kelompok 1. Kelompok 1 sudah bisa mengelompokkan apa itu input device, apa itu output device, apa itu storage device, baru yang terakhir apa? Processing device. Kelompok 2 juga sangat bagus juga, mereka sudah bisa mengelompokkan tentang fungsi-fungsi dari mouse, hard disk, mainboard, scanner, apalagi monitor, prosesor, speaker, mikrofon, dan yang terakhir udah itu aja. Oke, kelompok yang ketiga juga sangat bagus ya, juga sangat bagus. Mereka sudah bisa mengetahui kalau gambarnya seperti ini namanya apa, kalau gambarnya seperti ini namanya apa. Bagus untuk kelompok 3 juga ya. Oke, sekarang Bapak mau membuat refleksi ya. Kita buat refleksi. Bagaimana perasaanmu atau bagaimana pengetahuanmu setelah kita belajar pada pagi hari ini? Bapak akan membagi, tahu apa ini? Apa namanya? Sticknote. Nanti tiap-tiap orang setelah selesai diisi, ditempel di sana ya. Oke. Di sini berapa orang? Ambil lagi 67. Ini langsung dibagi kawannya. Setelah selesai, satu orang lagi menempel di depan sana. Oke, coba. Langsung ditulis namanya. Jangan lupa namanya. Jangan lupa namanya ditulis. Sudah dibagian semua? Ditulis namanya. Oke, yang sudah selesai langsung ditempel. Langsung ditempel di sini. Oke, yang sudah silakan tempel. Kenapa kamu?
keras. Ya kan? Oke. Jadi untuk minggu depan kita masih akan mempelajari untuk materi selanjutnya, yaitu software atau perangkat lunak. Sekarang kita belajar perangkat keras, minggu depan kita belajar perangkat lunak. Oke, sampai sinilah pertemuan kita hari ini. Ya, ada baiknya sebelum kita tutup, satu orang lah pimpin doa. Ya, silahkan Wen. Ya Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas segala Bapak, atas kasih yang Bapak berikan kepada kami pada saat ini. Ya Bapak, kami sudah telah selesai dalam proses belajar mengajar kami Bapak. Kiranya Bapak yang berkati proses belajar mengajar kami di depan ya Bapak. Ya Bapak, di atas semua pengalaman itu, kami adalah manusia yang tidak ditetapkan dosa, hapus itu supaya cinta dan kasih yang Bapak berikan tidak terhalang kepada. Terpuji termulia nama Bapak, dan abadi dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, silakan dulu. Sekianlah pertemuan kita hari ini. Ya. Kalau ada dari tutur kata Bapak yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Oke? Jadi sebagai penutup, Bapak bilang terima kasih dan selamat pagi. Horas.